Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Haris dari kelas PTKD 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 masa remaja. Yang pertama, periodisasi masa remaja, pubertas, remaja awal, dan remaja akhir. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang terkentang sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia, atau lifespan development. Masa remaja mempunyai ciri yang berbeda dengan masa sebelumnya atau sesudahnya. Karena berbagai ciri yang berbeda dengan masa sebelumnya atau sesudahnya, karena berbagai hal yang mempengaruhinya, sehingga selalu menarik untuk dibicarakan. Kata remaja diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris adolescence atau adolescent, bahasa Latin, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masak menjadi dewasa. Dalam pemakaiannya, istilah remaja dengan adolescent disamakan. Adolescent maupun remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Tugas perkembangan masa remaja yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang ketiga, mengharapkan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang keempat, mempersiapkan karir ekonomi. Kelima, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang keenam, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Dan berikutnya, perkembangan fisik dan psikoseksual. Masa remaja ditandai dengan kecepatan pertumbuhan fisik. Perkembangan fisik pada akhir masa remaja menunjukkan terbentuknya remaja laki-laki sebagai bentuk khas laki-laki dan remaja perempuan menjadi bentuk khas perempuan. Proses pertumbuhan ini dipengaruhi percepatan pertumbuhan, sehingga pada masa ini sering ada beberapa istilah untuk pertumbuhan fisik remaja. The onset of pubertal growth spurt, masa kritis dari perkembangan biologis, serta the maximum growth age, berupa perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi dan berat badan, proporsi muka dan badan. Perbedaan permulaan pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan. Perbedaan urutan gejala pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perkembangan percintaan pada remaja. Masing-masing materi tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda pemasakan seksual. Yang kedua, perbedaan kriteria pemasakan seksual. Yang ketiga, perbedaan permulaan pemasakan seksual. Yang keempat, perbedaan urutan gejala pemasakan seksual. Dan yang kelima, perkembangan percintaan remaja. Yang berikut, perkembangan kognisi dan bahasa. Yang pertama ada konsep kecerdasan, yang kedua pengukuran kecerdasan, yang ketiga perkembangan kognitif remaja. A. Perkembangan emosi remaja. B. Perkembangan sosial remaja. Ada tujuan perkembangan sosial remaja, teori perkembangan sosial Erikson, sikap sosial remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial remaja, dan yang C. Perkembangan moral. Ini ada dalam perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan moral. Bahaya dan masalah-masalah pada remaja. Menurut Harlock, ada dua bahaya, yaitu yang pertama, bahaya fisik yang meliputi kematian, bunuh diri, atau percobaan bunuh diri, cacat fisik, kecanggungan, dan kekakuan, serta yang B, bahaya psikologis, yaitu bersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologis ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting.
Adapun bahaya psikologis akibat ketidakmampuan penyesuaian diri remaja biasanya ditandai dengan tidak bertanggung jawab, tampak dalam perilaku mengabaikan pelajaran, sikap yang sangat agresif dan sangat yakin pada diri sendiri, perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja patuh mengikuti standar kelompok, merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan yang tidak dikenal, dari lingkungan yang dikenal, terlalu banyak berhayal untuk mengimbangi ketidakpuasan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, mundur ke tingkat perilaku yang sebelumnya agar supaya disenangi dan diperhatikan, serta menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisasi, proyeksi, berhayal, dan memindahkan. Yang berikut implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Masa remaja merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupannya karena keberhasilan dalam menatapi masa depannya juga dipengaruhi oleh keberhasilan remaja dalam menjalani perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dari para pendidik atau baik orang tua maupun guru. Implikasinya, dalam pendidikan perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa remaja tersebut. Misalnya perlu pendidikan seks yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar supaya di saat remaja mengalami perkembangan seksual yang sangat pesat dapat mengetahui dengan tepat apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja. Selain itu juga agar perkembangan fisiknya dapat optimal, maka pemenuhan gizi harus mendapat perhatian dari orang tuanya agar tidak menimbulkan efek yang berakibat kurangnya dalam penerimaan sosial. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.